Hai, welcome to Artocles. Yang namanya pekerjaan bukan sekedar menjadi kewajiban, namun harus dicintai biar tidak menjadi beban. Namun hal yang terpenting adalah bekerjalah sesuai dengan keahlian dan bidang kita. Jangan maksa apalagi sampai pura-pura. Kasus kita kali ini berada di negara Vietnam dan sangat menarik, walaupun tetap bikin kening mengkerut sebab banyak kisah nyata namun aneh di muka bumi ini. Sebelum ke ceritanya, saya mau kenalin kamu dulu dengan satu channel baru namun keren bernama Cerita Oma Nalan. Di sini kalian bakal dibawakan kisah-kisah mistis, horor, true crime, serta cerita viral yang tentunya semua seru dan mencekam. Dengan suara yang lembut bisa bikin kita betah untuk mantengin channelnya. Gak cuma itu, semua pembahasannya lengkap, jelas, runut dan mantap akan membuat kamu merasakan sensasi yang berbeda di setiap kisahnya. Ingat ya, nama channelnya Cerita Oma Nalan. Walau kasus yang dibahas lagi viral, tapi ada ciri khas yang berbeda. Dijamin deh bakalan buat kamu lupa waktu karena tertegun nontonin semua videonya. Gak usah berlama-lama, abis dari sini yuk kita bergeser ke channelnya Cerita Oma Nalan yang linknya ada di bawah. Saya kenalkan kamu dulu dengan seorang remaja pria yang lahir pada tahun 2004 di kota Da Nang, negara Vietnam. Namanya Gia Minh Phu Pho dan merupakan anak tunggal. Ibunya telah berpulang sejak dia masih kecil. Makanya kemudian Gia diasuh oleh ayahnya yang bekerja sebagai sales obat-obatan. Namun sayang pada tahun 2019, sang ayah mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya. Hal ini membuat Gia harus hidup sendirian, lalu pindah ke rumah bibinya dan tinggal di sana. Tidak ada pilihan lagi, walaupun sang bibi hidupnya juga serba kekurangan dengan memiliki 8 orang anak. Rumahnya sumpek dan pamannya juga terdengar keberatan akan hadirnya Gia di rumah mereka. Namun tetap saja dijalani walau susah. Selalu dicuekin dan merasa terasing di rumah bibinya, Gia sering nongkrong di kediaman tetangga yang kebetulan seorang pria lajang berusia 33 tahun bernama Tan Hyun Hoang. Lelaki ini bekerja di sebuah apotik dan dulu sempat mengenal bapak Gia karena urusan obat. Tan sering mengundang bocah itu ke rumahnya untuk main game bareng dan mendengar curhatan anak tersebut. Sampai kemudian selalu nginap di sana dan semakin akrab. Bibinya hampir gak pernah nyariin dia, gak pernah nyuruh makan atau bertanya tentang pelajarannya. Bahkan sang paman menolak untuk membayar uang sekolah Gia. Akhirnya, Tan yang menanggung segalanya. Bahkan sampai 6 bulan uang SPP dibayar lelaki tersebut. Dia merasa iba pada Gia yang meskipun masih punya bibi, tapi rasanya seperti sebatang kara. Bahkan kini remaja tersebut gak pernah mau balik lagi ke rumah bibinya. Perempuan itu kayaknya tahu ponakannya tidur di mana, jadi santai aja. Sementara Tan gak pernah keberatan dan selalu menitipkan kunci rumahnya pada Gia. Pada awal tahun 2020 kala pandemi mulai muncul, Tan ngomong pada Gia bahwa dirinya akan pergi ke kota Dong Hoi. Dia mau tugas di sana pada sebuah balai kesehatan dan tidak sebentar. Sepertinya remaja tersebut harus balik ke rumah bibinya, namun Gia bersikeras pengen ikut dan tidak mau tinggal. Apalagi saat itu sekolahnya diliburkan oleh pemerintah. Karena nggak tega, akhirnya Tan mengajaknya dengan meminta izin terlebih dahulu pada sang bibi. Namun wanita itu cuek dan cuma bilang, bawa ajalah, di sini juga udah sempit. Akhirnya mereka berdua pun pindah ke kota Dong Hoi pada Jumat 17 April 2020 dan tinggal di sebuah klinik kayu yang disediakan kepala desa buat mereka. Tan memperkenalkan Gia sebagai ponakannya pada warga setempat. Sebenarnya setahu Gia, paman Tan itu kerjanya di apotik. Namun saat tiba di Dong Hoi, semua orang memanggilnya dengan nama Dr. Tan. Bahkan pernah juga dia nanya langsung, "Emang paman dokter ya?" Dan hanya dijawab dengan senyuman oleh lelaki tersebut. Gia pikir itu pasti artinya iya.
Sejak balai kesehatan tersebut dibuka, paman itu selalu berpakaian serba putih ala dokter, lengkap dengan stetoskop dan peralatan lain. Banyak warga yang datang terkhusus keluhan saat pandemi diladenin sama dia. Kepala desa juga sering berkunjung untuk memberikan dana dan obat-obatan, sementara Gia hanya bisa membantu yang dia bisa. Sekali-kali berbaur dengan masyarakat namun tetap dengan menggunakan masker. Dia siap tinggal di sana dan melanjutkan sekolahnya di Donghoi. Apalagi Paman Tan merawatnya dengan sangat baik sebagaimana seorang ayah pada putranya. Pada bulan Agustus 2020, ada pasien yang datang ke balai kesehatan bernama Hai Van Tran, usianya 33 tahun dan memiliki penyakit pada paru-parunya. Sebenarnya udah lumayan parah, mau dipindahkan ke rumah sakit di kota, namun saat itu pada penuh oleh pasien yang isolasi dan karantina. Mau nggak mau dirawat di rumah dan dokter Tan yang hampir tiap malam berkunjung untuk mengecek keadaan atas permintaan kepala desa. Gia juga sering yang menemani karena mereka naik motor yang disediakan oleh warga. Awalnya keadaan pasien membaik namun kemudian semakin parah. Sedikit cerita tentang Hai Van, sudah menikah dan memiliki seorang anak berusia 2 tahun. Dulunya kerja sebagai mandor bangunan, namun sejak pandemi mulai beralih profesi menjadi tukang parkir di pasar Donghoi, yang penting bisa menafkahi keluarganya. Sudah lama dia menderita paru-paru, sebelumnya berobat di rumah sakit. Namun ya karena pasien virus pandemi meningkat, Hai Van kesulitan mendapat jadwal perawatan. Hanya dokter Tan yang diharapkan sama mereka. Namun 3 minggu berada di bawah pengawasan lelaki itu, terlihat kesehatannya menurun drastis. Dengan bantuan aparat desa, akhirnya dibawa deh ke rumah sakit daerah walaupun harus ngantri juga. Sayangnya pada 4 September 2020, nyawa Hai Van tidak tertolong dan pria tersebut menghembuskan nafas terakhir. Dokter di rumah sakit sempat merasa aneh dengan kondisinya. Justru bukan paru-paru yang menyebabkan kepergian beliau. Namun saat itu keadaan masih sangat kacau dengan membludaknya pasien isolasi. Akhirnya tidak ada pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sama Hai Van. Jika kita kembali ke balai kesehatan tempat dokter Tan bekerja, ada satu warga yang sering memeriksakan dirinya walau dia sehat-sehat aja. Nenek berusia 57 tahun bernama Huyen Lan Pam, cucunya baru 1 dan masih bayi. Tapi genitnya minta ampun dan suka ngegodain sang dokter. Alasannya mau cek gula darah, tekanan jantung, pura-pura batuk, dan hal lainnya yang penting bisa ngobrol sama Tan. Bahkan dirinya sering membawakan makanan yang dimasak dari rumah khusus buat Gia dan pamannya tersebut. Kalau malam hari juga saat sudah tutup, sering banget ngetuk hanya sekedar ngobrol-ngobrol dengan alasan konsultasi kesehatan. Tetap diladeni walaupun terkadang dokter Tan risih karena digodain oleh keponakannya. Pada Januari 2021 ternyata sekolahan di Donghoi sudah tatap muka. Gia pun didaftarkan pada sebuah SMA dan bergabung dengan anak-anak lainnya. Beberapa teman baru senang berkawan sama dia karena Gia dan pamannya dianggap sebagai pahlawan daerah itu. Nggak banyak tenaga kesehatan yang mau ditempatkan di sana, apalagi dokter. Makanya ini membuat remaja tersebut bangga walau bukan saudara kandung dokter Tan. Sebenarnya beberapa kali Gia iseng bertanya pada sang paman, lulusan kampus kedokteran mana, spesialisnya apa. Namun Tan nggak pernah memberikan jawaban pasti. Bahkan suka lupa sama omongannya sendiri. Suatu kali bilangnya lulusan dari Ho Chi Minh, di lain waktu dari kampus Hanoi. Bahkan tangannya selalu bergetar saat melakukan suntik pada pasien yang datang. Pernah juga waktu sedang keluar, Gia mencoba memeriksa dokumen paman Tan, tak pernah ditemukan ijazah kedokteran. Walaupun usianya masih 17 tahun dan kelas 3 SMA, namun pemuda tersebut tahu banyak mengenai syarat-syarat yang harus dimiliki seorang dokter. Namun tak satu pun dipunyai pamannya. Tapi dia mikir ya sudahlah, mungkin emang gak dibawa ke sana. Pada hari Senin 1 Februari 2021, Nenek Huyen mendatangi kediaman Tan malam-malam dan menyatakan rasa cintanya pada dokter tersebut. Usia lelaki itu kan sudah 35 tahun dan masih jomblo, jadi sudah waktunya berumah tangga. Huyen yang menyukainya akan mengadakan acara besar-besaran di daerah situ untuk resepsi dan memberikan sebagian sawahnya pada sang dokter.
Namun, Tan menolak mentah-mentah dengan berbagai alasan. Hal ini membuat si nenek marah-marah dan ngamuk, sampai sempat beberapa tetangga heran dan menyuruhnya untuk pulang. Ditanyain oleh kepala desa besokannya. Namun Dokter Tan hanya menjawab ada sedikit kesalahpahaman aja. Seminggu kemudian, pada Rabu malam 10 Februari 2021, beberapa warga mendatangi balai kesehatan dan mulai melempari tempat itu dengan batu serta molotov. Tentu Dokter Tan dan Gia sangat kaget, lalu kabur ke rumah kepala desa. Ternyata masyarakat situ kemakan dengan cerita bohong yang disebarkan Nenek Huyen mengenai dirinya yang digagahi oleh Dokter Tan dan sedang mengandung 3 bulan. Walau keadaan sempat kondusif setelah kepala desa menengahi, namun ternyata ada beberapa warga yang malah merusak balai kesehatan dan mengacak-ngacak isinya. Sebagian orang merasa bahwa Tan bukanlah dokter dan hanya pura-pura saja, karena banyak yang sakitnya bertambah parah dan sering salah dalam hal menyuntik. Bahkan menyebut nama Haifan si tukang parkir adalah salah satu perbuatannya yang melanggar etika kedokteran, malpraktek. Karena tidak bisa menunjukkan dokumen sah dirinya seorang dokter, penduduk membawanya ke pihak berwajib, sementara Gia tetap dititipkan di rumah kepala desa. Kita bahas satu persatu dulu ya hasil penyelidikan yang berwenang. Ternyata di malam kejadian, Nenek Huyen yang sangat menyukai Dokter Tan merasa kecewa atas penolakan tersebut. Makanya, ide bahwa dirinya sedang berbadan dua atas perbuatan lelaki itu muncul supaya warga menyerang dan si dokter mau menikahi. Namun amarah masyarakat bukan hanya pada satu hal itu. Beberapa orang sejak bulan lalu mulai curiga dengan kinerja Tan yang linglung, kagok, dan sangat amatiran. Mereka sudah niat dari kemarin-kemarin mau labrak namun masih ditahan. Makanya kejadian ini sekaligus mengobati rasa penasaran mereka. Karena tidak memiliki dokumen bahwa dirinya dokter dan gak punya izin praktek, dibawalah ke kantor polisi. Sementara Nenek Huyen akhirnya ngaku bahwa semua hanyalah drama buatan dia yang sempat bikin warga geram, namun tetap dimaafkan. Dari sini akhirnya Tan mengaku bahwa dia bukan dokter. Pendidikannya bidang farmasi dan sebelumnya bekerja sebagai asisten apoteker di kota Danang. Dia pun menyebut nama seorang dokter, yakni Bao Nguyen yang sebelumnya dinas di balai kesehatan tersebut, memberinya ide dan kesempatan mencari uang dengan memanfaatkan kondisi pandemi. Ada dana khusus bagi tenaga medis yang mau ditempatkan ke sana dan nominalnya cukup besar. Mereka berdua sudah kenal sejak 5 tahun sebelumnya dan Bao Nguyen ditempatkan ke kota Ninh. Dia nyuruh Tan, kamu aja pura-pura jadi dokter di Dong Hoi sementara, uangnya gede. Bahkan diajarin cara-cara memeriksa, menyuntik, dan memberikan obat pada orang sakit. Ternyata warga pinter juga dan tahu bahwa Tan hanyalah dokter gadungan dari cara dia menyembuhkan pasien. Dari sini juga kemudian penyidik mendatangi rumah sakit daerah menanyakan dokumen milik Haifan yang dulunya ditangani Tan. Hasilnya masih ada dan memang penyebab utama kepergian si tukang parkir tersebut adalah salah penanganan. Saat itu sih tidak dilakukannya otopsi ulang untuk mencegah hal yang ditakutkan karena pandemi. Namun polisi menyimpulkan bahwa Tan telah melakukan malpraktek yang membuat nyawa Haifan melayang. Pihak berwajib juga menahan Dr. Bao Nguyen yang dianggap berkonspirasi atas kasus ini dan keduanya menjalani pemeriksaan yang cukup lama. Walau sempat menginterogasi Gia, namun remaja tersebut dianggap bersih dan tidak tahu apa-apa. Tan juga meyakinkan polisi bahwa dirinya dan Bao Nguyen saja yang bersalah. Tidak ada keterlibatan ponakan angkatnya itu. Bahkan dirinya meminta kepala desa Dong Hoi untuk mengurus, menjaga serta menyekolahkan Gia sampai lulus. Pada persidangannya di Pengadilan Tinggi Provinsi Quang Binh, akhirnya ketahuan juga kenapa Tan belum menikah dan menolak ajakan Nenek Huyen. Dirinya ternyata tidak menyukai wanita dan memiliki hubungan khusus dengan Dr. Bao Nguyen. Sebenarnya sang pengacara Chuang Tak sudah berusaha memberikan pembelaan bahwa apa yang dilakukan kliennya sudah sesuai prosedur. Karena Tan kan mengerti obat-obatan, memang tubuh Haifan saja yang lemah, sakit paru-parunya sudah akut, makanya dia pergi. Namun sang dokter pembanding dihadirkan, ternyata banyak kesalahan prosedur dan tindakan yang dilakukan. Agak panjang ya kalau dijabarkan, yang intinya
tan salah besar dalam penanganan. Sampai pada pembacaan keputusan per hari Kamis 26 Agustus 2021, akhirnya hakim menyatakan bahwa Tan bersalah atas tuntutan tingkat 2, yaitu malpraktek, penipuan, pembohongan publik, dan kelalaian bertugas yang menyebabkan nyawa orang lain melayang. Dirinya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan untuk Dr. Bao Nguyen yang dianggap berkonspirasi atas kejahatan itu, terkena hukuman 5 tahun kurungan. Izin prakteknya juga dicabut setelah menjalani sidang etik. Sementara Gia Min Phu Pho telah sah menjadi anak angkat kepala desa, namun sering mengunjungi paman Tan, sebab bagaimanapun hanya lelaki itu yang peduli akan nasib serta menjaganya dengan baik tanpa pernah macem-macem. Bagaimana menurut kamu, apakah 15 tahun sudah pantas untuk paman Tan, mengingat dia sangat berjasa kepada Gia? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels, S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.